Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan yang kemarin, kita membahas mengenai jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Hari ini kita akan masuk ke topik jaringan. Tapi jaringan di sini adalah jaringan yang berada di hewan dan juga manusia. Oke. Nah, ini salah satu jaringan yang ada di manusia dan juga hewan adalah jaringan otot. Jaringan otot ini fungsinya sebagai penggerak aktif. Jadi, jaringan otot bersama-sama dengan rangka itu akan membentuk sebuah sistem gerak nantinya. Nah, makanya tubuh kita bisa bergerak. Jaringan otot itu terdiri atas 3 macam, yaitu otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Mereka punya spesifikasinya yang berbeda-beda. Ini gambarnya. Otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka ini sederhananya dia adalah otot-otot yang menempel ke rangka atau ke tulang gitu. Jadi kalau kalian lihat otot kalian di bagian lengan itu termasuk ke otot lurik. Kemudian otot polos. Nah, otot polos ini biasanya ada di organ dalam manusia. Contohnya ada di lambung, ada di paru-paru, ada di usus, dan lain-lain. Jadi ini adalah otot yang ada di organ dalam. Dan yang ketiga ada otot jantung. Itu spesial, cuma ada di jantung aja. Otot ini yang menggerakkan jantung agar tetap berdetak. Gitu ya. Selanjutnya untuk bahasan jaringan otot akan belajar nanti di kelas 8 di sistem gerak. Selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel saraf atau neuron dan serabut saraf. Jadi kan jaringan itu judulnya gabungan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan. Gitu. Nah, jaringan saraf ini fungsinya sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang ke otak kemudian diteruskan ke otot. Gitu. Bentuknya kayak gini. Jadi ada inti sel, nukleolus, kemudian ada dendrit. Dendrit ini yang menerima rangsang. Kemudian ada membran. Membran plasma itu dia pelapis ya, dia pelindung. Kemudian ada akson. Nah, akson ini yang berfungsi meneruskan rangsang. Tadi kan rangsangannya diterima oleh dendrit. Nah, akson ini mengantarkannya ke otak. Kalau misalnya gerakan yang dihasilkan itu sadar atau kita kehendaki, akson ini akan mengantarkannya ke otak. Tapi kalau misalnya nanti ada gerak refleks, itu mengantarkannya ke sungsum tulang belakang. Itu juga sama, nanti akan dibahas lebih dalam lagi di kelas 8 kalau nggak salah. Jaringan saraf. Ini sama ya, gambarnya itu sama. Ini mungkin hasil dari ini kali ya. Gambar aslinya. Selanjutnya, ini adalah tabel tentang jaringan hewan dan juga fungsinya. Jadi sama kayak tumbuhan yang meristematis, epitelium ini masih ada. Kemudian ada ikat biasa atau tendon, ikat khusus atau lemak, jaringan ya, ini jaringan ikat, ini juga jaringan ikat penyokong, dia juga punya penyokong. Terus ada ikat penghubung ini kalau di tumbuhan kayak xylem dan phloemnya itu. Jadi dia adalah yang beredar di seluruh tubuh, darah, limfa. Fungsinya mengedarkan oksigen, cari makanan, hormon, bisa metabolisme, dan melawan diri penyakit. Nah, kemudian ini yang 3 ini, otot lurik, otot polos, dan otot jantung yang barusan sudah kita bahas. Kemudian saraf juga sudah begitu ya. Nah, selanjutnya ada organ. Organ ini adalah sekumpulan jaringan yang bekerja membentuk organ tubuh yang memiliki fungsi khusus. Jadi, organ adalah
kata kuncinya sekumpulan jaringan. Gitu. Misalnya organ sirkulasi. Organ sirkulasi ini tersusun atas jaringan otot lurik, jaringan otot jantung, jaringan otot polos, saraf, dan juga jaringan ikat, membentuk organ sirkulasi. Kemudian organ tumbuhan, misalnya contoh itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, gitu. Terus ini gambar-gambar kalau di manusia. Lambung itu disebut sebagai organ. Kemudian jantung juga sebagai organ. Usus besar juga organ. Contoh lainnya apa? Paru-paru itu organ. Kemudian paru-paru itu organ. Apalagi ya, usus halus itu organ juga. Nah, selanjutnya ini adalah sistem organ. Sistem organ ini adalah beberapa organ yang terangkai dan mempunyai fungsi tertentu. Jadi organ-organ yang terangkai bersamaan membentuk sebuah sistem. Contohnya, jangan dulu contohnya ini dulu. Untuk menjalankan fungsinya, organ-organ tadi ini bekerja sama dengan organ yang lainnya. Contoh nih, buat di tumbuhan ada yang namanya proses fotosintesis. Nah, di sini daun ini memerlukan akar dan batang. Jadi bukan hanya satu organ, melainkan di sini ada dua. Ada akar dan juga ada batang. Selain daun ya, jadi ada daun, akar, dan batang. Buat apa? Di daun kan proses fotosintesis. Kemudian dari akar dia mengangkut airnya. Jadi airnya itu kan yang dipakai di daun diambil dari akar. Dari akar pasti lewat dulu ke batang, baru sampai ke daun. Sebaliknya juga nanti ketika hasilnya sudah didapatkan, ya hasil dari proses fotosintesis akan disebarkan. Disebarkannya kemana? Ya ke batang dan juga akar. Gitu. Nah, sistem organ transportasi memerlukan kerjasama antara organ jantung dan pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Contoh lainnya ada di manusia. Transportasi itu peredarannya peredaran darah biasanya, karena semua hal yang ditransportasikan di tubuh kita itu menggunakan medianya adalah darah. Gak darah sih, ada darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. Organ jantung buat apa? Buat pompa darah. Pembuluh darah buat apa? Buat menyebarkan jalurnya. Paru-paru buat apa, Bu? Paru-paru buat ngebersihin, kan? Ngebersihin dia menukar oksigen dan juga karbon dioksida yang ada dalam darah. Terus hatinya buat apa? Nah, ini kalau misalnya ada racun-racun, nanti di darahnya dibersihkannya di hati. Gitu. Terus ginjal ini apa sih fungsinya? Ginjal ini dia sama, ada darahnya juga. Jadi urin kalian yang keluar itu hasil dari penyaringan darah. Jadi darahnya itu diambilin hal-hal yang harus dibuang. Di mana dilakukannya? Itu di ginjal. Di kulit juga sama. Dia mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di darah melalui kulit. Caranya dengan keringat salah satunya ya. Nah, contoh lain dari sistem organ adalah sistem pencernaan yang melibatkan mulut ya. Kemudian ini esofagus, kemudian diafragma, ada juga organ hati, liver tuh hati, ada empedu atau gallbladder, ada perut. Perut itu maksudnya lambung, stomach, pankreas, kemudian ini usus besar, usus kecil, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Dan satu lagi ini apa? Sistem pernafasan, berarti lewat lubang hidung, kemudian ada faring, terus ada laring, ada trakea. Ini trakea ya. Bedanya ini esofagus atau kerongkongan. Ya ini trakea. Letaknya tuh trakea di lebih depan. Jadi berbeda jalur. Kemudian paru-paru kanan dan kiri, ada juga jantung di sini dan diafragma.
Nah, sistem-sistem organ yang tadi akan membentuk suatu organisme. Gitu. Contohnya organisme itu adalah manusia. Nah, kalau salah satu aja sistem organ terganggu, maka hidup organisme juga akan menjadi terganggu. Contoh, yang sakit cuman ususnya, tapi semua tubuh jadinya kerasa sakit. Karena ya memang saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau ada satu sistem yang tidak berjalan dengan baik, biasanya sistem yang lain juga akan lebih lemah gitu. Nah, ini yang terakhir disebutkan lagi tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup itu dimulai dari sel yang paling rendah, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh organisme. Sekian untuk materinya, silahkan kalian rangkum gitu. Kalau ada pertanyaan boleh di WA aja ya, biar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.